Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Ibu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pembelajaran yang kedua tentang asiknya membaca Al-Quran, submateri melafalkan surat An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis arti pokok surat An-Nas dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun ayat-ayat surat An-Nas dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bacaan An-Nas dengan melafalkan makharijul huruf dan ilmu tajwid tentang bacaan gunnah dengan tartil dan benar. Anak-anakku, sebelum melafalkan surat An-Nas, ayo kita belajar tepuk An-Nas ya. Ibu ajari, tolong perhatikan dengan baik ya anak-anak. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, sekali lagi ya anak-anak, tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia, diturunkan di Mekah. Jumlahnya 6 ayat. Jadi anak-anak sudah tahu kan apa arti An-Nas? An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat dan turun di kota Mekah. Disebut dengan surat Makkiyah atau surat pendek. An-Nas adalah surat terakhir di dalam Al-Quran yang merupakan urutan surat ke-114 yang ada di dalam juz 30 di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang solih dan solihah, surat An-Nas ini berisi tentang perintah kepada semua manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari segala macam godaan setan, iblis, jin, dan segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Kejahatan tersebut bisa datang dari jin, dari setan, bisa juga dari sesama manusia. Jadi, anak-anakku, kita diperintahkan untuk selalu berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya yaitu ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang merasa ketakutan, maka segeralah kalian memohon perlindungan kepada Allah. Anak-anakku yang soleh-solehah, yuk kita melafalkan surat An-Nas. Perhatikan dan ikuti ibu ayat demi ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, berhati-hatilah ketika kita dalam membaca Al-Quran. Sebab setiap ayat Al-Quran yang kita baca dengan baik, maka akan mendatangkan pahala. Satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan.
Di dalam surat An-Nas ada bacaan yang hampir sama, yaitu ada di dalam ayat pertama antara huruf alif dan ain. Cara membacanya a'udzu. Sekali lagi ya, a'udzu. Kemudian ada di ayat kedua tentang bacaan mim. Bacaan mimnya dibaca pendek, bukan dibaca panjang. Contohnya, Malikin nas, bukan Malikin nas. Yang benar, Malikin nas. Nah, anak-anakku juga harus tahu dan berhati-hati kalau membaca surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas itu ada 7 huruf nun bertasydid, yang artinya jika nun bertasydid di dalam ilmu tajwid, hukum bacaannya adalah bacaan gunnah. Maka cara membacanya dengan mendengung. Contohnya, di setiap akhir ayat yang ada di dalam surat An-Nas ada huruf nun bertasydid. Itulah bacaan gunnah. Contohnya, An-Nas, Khannas, Malikin nas, Jinnati wan nas. Lah, itu dibaca mendengung. Anak-anakku, maka itulah tadi bacaan-bacaan yang ada di dalam surat An-Nas. Materi pembelajaran hari ini telah selesai. Maka kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan menghafal surat An-Nas. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, selalu berbakti kepada orang tua, dan belajar yang rajin ya anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.